Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan mikrobiologi. Di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara metode yang digunakan dalam pengujian mikroba di laboratorium. Nah, ini salah satunya untuk melakukan identifikasi ya. Identifikasi, kemudian screening mikroba-mikroba yang potensial ya. Jadi, Anda harus tahu bagaimana proses metode yang digunakan gitu. Tentu kemampuan yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda dapat memahami bagaimana teknik dalam pengambilan spesimen atau sampel ya di baik di lingkungan maupun di tempat-tempat yang diinginkan. Kemudian Anda dapat mampu menjelaskan bagaimana cara pengujian mikroba, kemudian uh, uji biokimia ya salah satunya, kemudian dapat membedakan bagaimana teknik dalam pewarnaan gram, kemudian teknik dalam inokulasi, permajaan sel, nah macam-macam ya. Nanti kita akan bahas lebih detail dan ini juga akan menjadi modal dasar Anda dalam melaksanakan praktikum. Oke, sebaiknya kita mengenal dulu bahwasanya tubuh manusia itu adalah sebagai mikrobiom ya atau tempat tumbuh hidupnya mikroba ya. Karena memang sedari lahir pun kita sudah terpapar oleh mikroba, yaitu mikroba dari vagina ibu kita gitu, sehingga sangat banyak sekali ya, dan masing-masing pada organ kita ini itu berbeda-beda jenis mikroba yang menghuninya. Oke, salah satunya yang paling banyak itu adalah di saluran pencernaan ya, kulit ya. Kulit itu merupakan tempat tumbuhnya mikroba karena dia yang bagian terluar yang terpapar dari lingkungan ya, di mana di sini kita dapat bisa melihat ya kolonisasi ya bakteri patogenik, kemudian bakteri yang baik juga. Tidak semua bakteri yang ada pada tubuh kita itu sebagai patogen ya, tetapi juga banyak sebagai imun juga gitu, produksi imun juga. Nah, Anda bisa lihat bahwasanya ada sekitar 100 sampai 103 sampai 104 mikroba per sentimeter kubik, apa namanya, kuadrat ya di setiap kulit kita ini ya. Bayangkan, Anda juga bisa ukur sendiri gitu. Salah satu contoh yang banyak itu adalah dari dari spesies Staphylococcus aureus, kemudian ada Dipteroid juga, ada Candida juga ya dari kelompok yeast. Kemudian juga banyak terdapat di hidung dan di mulut, makanya sumber penyakit ya yang biasa ditularkan melalui droplet atau dengan airborne ya, jadi sangat uh, berpengaruh ya dari mikroba yang hidup di rongga-rongga tersebut. Kemudian di lambung dan usus itu banyak dari spesies Lactobacillus ya, kemudian dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini juga akan dipengaruhi oleh makanan ya. Jenis makanan yang Anda makan itu juga akan mempengaruhi intensitas atau keragaman mikroba yang ada di usus. Oke, prosedur laboratorium untuk diagnosis penyakit, terutama ya untuk penyakit infeksi ya. Apa saja yang harus dilakukan? Tentu kita melakukan swab ya, atau mengambil sampel spesimen dengan target uh, mikroba ya yang hidup di organ atau di tempat target kita gitu. Kemudian kita melakukan pembiakan, kemudian melakukan tes serologi, diagnosis molekulernya ya, sehingga kita dapat melihat lebih detail ya, deteksi, kemudian mendeteksi gen-gen spesifik patogen ya, kemudian yang kemudian bagaimana proses pengambilan sampel dari lingkungan ya, tadi itu pada sampel spesimen pada manusia sebagai diagnosis ya, penyakit infeksi. Kemudian pengambilan di lingkungan, tentu Anda mengambil sampel harus mengikuti standar SOP yang benar. Kemudian kondisi harus steril ya, karena kita takut adanya kontaminasi percampuran dengan yang bukan ditargetkan gitu. Jadi bisa saja dari botol sampel Anda, bisa saja dari pengait untuk mengambil sampel gitu. Kemudian pengiriman dan proses selama penyimpanan di jalan ya, harus mempertahankan suhu
lingkungannya ya, minimal itu 4 derajat ya. Kemudian waktu pengambilannya, lokasi pengambilannya, dan jumlah samplingnya ya, supaya dapat mewakili seluruh uh, target atau sampel yang Anda inginkan. Sedikit kita membahas tentang spesimen ya. Spesimen ini tidak lagi representatif ya bila mikroorganisme itu bermultiplikasi ya selama pengumpulan, pengiriman atau penyimpanan ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga ya ketika kita tidak mau hasil dari analisis kita itu rancu ya. Makanya pengambilannya harus jelas. Misalkan Anda mengambil dahak ya, tentunya sang dahak itu tidak bercampur dengan yang lainnya gitu. Kemudian menyimpannya di dalam botol steril ya, menyimpan dalam kondisi suhu yang tepat. Kemudian baru langsung dianalisis di laboratorium. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pengambilan urin ya dari langsung ya pada sumbernya. Kemudian juga yang dimaksud dengan bagaimana waktu pengambilan ya, tentu ini juga akan mempengaruhi ya. Misalnya pengambilan di pagi hari, di sore hari ya, karena Anda sudah banyak memakan makanan ya, akan mempengaruhi hasil sekresinya. Kemudian cara pengumpulan spesimen ya dengan teknik kalau misalnya di PSS ya tentu bisa di swab ya. Kemudian nah ini salah satu contohnya. Nah ini penyimpanan spesimennya di wadah steril. Kemudian harus segera dilakukan uji ya atau diamankan gitu kalau seandainya memang tidak langsung dikerjakan, Anda bisa menyimpannya di minus 20 ya dengan kondisi freezer beku gitu. Kemudian medium transport selama dalam proses perjalanan juga harus ini. Kemudian pengambilan sampel seperti contohnya adalah sampel tanah ya. Ini yang sangat penting sekali ketika Anda ingin melihat bakteri rhizosphere ya. Maka Anda harus mengambil sampel tanah ini pada bagian akar. Jangan pada permukaan atau di tempat yang lain karena itu tidak mewakili bahwasanya adalah mikroba yang Anda ambil itu adalah mikroba rhizosphere gitu. Kemudian juga seperti contohnya sebagai detritus ya. Anda mengambilnya di kedalaman berapa? Kalau detritus itu lebih pada di permukaan tanah gitu kan sebagai dekomposer gitu. Misalnya bakteri-bakteri selulolitik ya yang dapat mendegradasi selulosa. Kemudian sampel air ya, ini juga tergantung bagaimana proses pengambilannya. Misalkan air mengalir itu Anda ambil celupkan secara miring, kemudian diambil dengan cara berlawanan arus ya. Tujuannya memang dapat mewakili jenis mikroba yang Anda inginkan. Nah, ini adalah teknik preparasi suspensi sampel, swab ya. Kemudian ada rinse ya, ada bilas, kemudian ada pengancuran ya dengan teknik kita membuat dalam bentuk partikel yang kecil dengan menggunakan mortar atau dan pestle. Sehingga ini dapat diinokulasi ya, dilarutkan di dalam air untuk ditanam pada media pertumbuhan. Ini sebelum melakukan itu Anda tentu melakukan sterilisasi terlebih dahulu ya. Ini adalah teknik sterilisasi secara fisik ya maaf. Kemudian dengan teknik pemanasan kering ya, pemanasan basah. Pemanasan kering tentu dengan teknik pemijaran, jilatan api, udara panas. Sedangkan untuk sterilisasi basah dengan teknik uap mengalir, uap bertekanan ya, ini dengan menggunakan alat autoclave ya, kemudian ada boiling ya, perebusan itu salah satunya, kemudian radiasi UV. Sedangkan untuk sterilisasi secara kimiawi tentu dengan penyemprotan alkohol 70%, pemakaian antiseptik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teknik inokulasi mikroba dengan teknik gores ya atau strict plate ya. Jadi Anda bisa mengambil satu koloni kemudian menstriknya di atas media ya dengan teknik 4 kuadran ya. Jadi 1, 2 ya ke kiri, ke kanan, kemudian nanti ke bawah, ke atas gitu. Nanti kita akan praktekkan di laboratorium. Kemudian metode dengan tebar atau split plate ya. Ini lebih menggunakan batang Gilgaski ya di atas permukaan. Anda ratakan ya, kemudian teknik
purplate ya, ini Anda tuang terlebih dahulu sampelnya ya, sudah dalam bentuk cairan ya, cair ya maksudnya, berapa 1 mili ya gitu, kemudian baru dituang medianya gitu, sehingga nanti pertumbuhan bakterinya ada juga yang di dalam media, di permukaan media. Kalau di dalam media berarti bersifat anaerob ya. Kemudian metode tusuk ya, ini biasanya digunakan untuk melihat apa namanya, untuk kemampuan mikroba dalam proses oksidasi ya, atau mereduksi oksigen. Ini adalah teknik purplate dan spray plate-nya. Anda bisa lihat prosesnya ya. Kalau purplate itu bisa ada di dalam sel, ada juga di dalam media ya, dalam media agarnya, bisa di permukaan, di atas permukaan agar ya. Sedangkan kalau spray plate itu hanya di permukaan saja. Nah, ini adalah yang hasil dari strik ya. Anda bisa lihat semakin kuadran keempat itu dia akan menghasilkan hasil yang sangat koloni terpisah-pisah ya. Ini lebih kita menggunakan bagaimana cara pengambilan single koloni ya, untuk pemurnian ya. Kemudian uji biokimia ya, salah satu dengan mikroskopis langsung dengan teknik apa namanya, langsung menggunakan di bawah mikroskop ya, dengan penambahan pewarna gitu untuk melihat selnya ya. Misalkan contohnya itu adalah dari Neisseria gonorrhoeae ya, kemudian dengan pewarnaan gram. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis ya, dengan pewarnaan Zinnasen ya. Nah, ini adalah pewarnaan gram yang biasa kita lihat, yang bisa kita lakukan pengujian di awal terlebih dahulu ya, untuk melihat selnya. Apakah dia berspora, apakah dia berbentuk basil atau kokus dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa lihat ya, bahwasanya sel yang berwarna ungu itu adalah merupakan perwakilan dari bakteri gram positif, sedangkan yang berwarna merah itu perwakilan dari bakteri gram negatif ya. Kemarin kita sudah bahas kenapa seperti itu ya, saya tidak bahas lagi di sini. Kemudian ada beberapa jenis uji biokimia ya, tidak semua kita bahas, nanti ada beberapa saja. Contohnya adalah metabolisme KH, tes gula-gula, tes MRVV ya, indol ya, macam-macam ya, sitrat dan lain sebagainya. Ini adalah tes gula-gula ya. Kita lihat bagaimana kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat menjadi asam amino organik ya. Jadi kita nanti injeksikan atau kita tusuk atau kita gores pada media gula-gulanya. Kemudian indol ya, ini untuk melihat kemampuan mikroba untuk mendegradasi asam aminotriptopan ya secara enzimatis. Kemudian ada methyl red ya, ini untuk mendeteksi bakteri memiliki kemampuan mengoksidasi glukosa menjadi produk asam dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga dia akan menjadi warna merah ya, untuk positif. Kemudian ada Fugus proskeuria, di mana dia dapat memproduksi hasil akhir yang bersifat netral ya, seperti asetil metilkarbonil ya dari asam organik. Kemudian ada sitrat ya, sitrat untuk melihat kemampuan mikroba ya dalam memfermentasi sitrat sebagai sumber karbon. Oke, itu ya beberapa jenis bentuknya nih, hasil dari penampakannya ya. Ini ada uji oksidase ya, Anda bisa melihat kalau positif itu biasanya ada terbentuk gelembung-gelembung ya pada ketika kita sudah teteskan apa namanya, indikatornya gitu. Kemudian negatif itu seperti biasa saja. Ini indol berbentuk cincin indol ya, adanya semacam lingkaran pada permukaan media gitu ketika kita sudah meneteskan reagen indolnya. Nah, ini ini uji katalase dan oksidase ya. Bisa dilihat perbedaannya, ini kok katalase juga membentuk gelembung-gelembung ya, sedangkan yang negatif itu tidak. Ini MRVV itu yang positif itu biasanya ada warna merah pada permukaan media, sedangkan yang negatif itu biasa ya, tidak berwarna merah. Oke, baik. Ini adalah uji resistensi antibiotik yang kita dapat melihat bakteri ini resisten atau tidaknya dengan antibiotik dengan cara menggunakan cakram antibiotik ya. Anda bisa
menumbuhkan di permukaan media, kemudian ditempelkan beberapa titik ya, cakram antibiotik, dan diinkubasi selama 24 jam sampai 48 ya. Bisa kita lihat di sisi permukaan, di sisi-sisi cakram antibiotik itu tidak ditumbuh oleh bakteri, karena memang bakteri ini dia tidak tahan terhadap antibiotik tersebut gitu. Sehingga kalau seandainya dia survive berarti dia resisten ya. Seperti contohnya ini ya, Anda bisa lihat ada zona hambat di sekeliling cakram itu, berarti dia tidak resisten, sedangkan kalau tidak terbentuk zona hambat berarti dia resisten. Artinya dia bertahan terhadap antibiotik itu. Kemudian identifikasi secara molekuler. Nah, ini yang banyak yang sudah berkembang saat ini ya, untuk lebih cepat, karena memang prosesnya dihasilkannya lebih akurat juga secara identifikasi ya. Apa saja bahan yang digunakan? Tentu DNA dari sampel mikroba yang kita akan analisis, kemudian primer universalnya. Kalau untuk bakteri itu 16S ya, kalau untuk fungi itu biasanya menggunakan ITS ya, sedangkan untuk eukariot itu menggunakan 18S ya. Kemudian kit PCR, buffer TAE, agarose ya, kit isolasi DNA-nya tentunya, kemudian marker DNA leader. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk identifikasi secara molekuler ya. Ada VCR termosaintifik ya, untuk perbanyakan DNA, ada electrophoresis chamber, kemudian ada microcentrifuge, micropipet, mini spin down ya, kemudian ada gel dock, nanoquant untuk melihat kemurnian DNA kita, kemudian sequencer untuk mengurutkan ya DNA ya, sekuen DNA dari mikroba yang kita gunakan. Nah, ini adalah hasil penampakan dari proses hasil PCR ya. Anda bisa melihat band-band yang dihasilkan ya. Single band ya, harusnya single band, karena itu kita menargetkan satu daerah konservatif saja. Baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini. Silakan dibaca modulnya, silakan di-update pengetahuannya dengan membaca sumber yang lain. Dari saya sekian saja. Kerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.